Yes, selamat datang. Jangan lupa buat di-subscribe ya. May become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. I think it is important that we're realistic, and I don't think anyone can predict when. Enggak. Bukan seperti itu. Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan. Oke, welcome to Murai Channel. Ketemu lagi bareng gua Ray Hangga. Gua Mubiar Rizka. Kali ini gua bakalan bikin konten apa sih? Podcast santuy. Santuy. Jadi sini kita bakal ngebahas, bukan kita sih, gua yang bakal nanya dia nih. Luar biasa. Jadi gua di sini bakal nanya tentang Jadi gua sih sebagai cipeng. Di sini gua sebenarnya gua tanya lu nih, gua mau nyari ngebahas sesuatu, tapi gua tanya lu mengetahui tentang new normal nggak? Ya. Oh, tahu? Oke, cakep, menarik. Jadi sini gua bakal ngomongin tentang new normal, tentang tatanan hidup baru yang mengenai tentang protokol kesehatan COVID-19 ini. Nih, jadi kita debat santuy aja sih. Gua pengen tahu. Gua belum tahu banget, makanya gua nanya lu, barangkali lu tahu. Sebenarnya sih informasi ini sudah banyak beredar. Barangkali lu tahu atau so tahu gitu. Anda itu mancing-mancing saya ini. Mungkin langsung aja gua mau tanya, menurut lu apa sih itu new normal? New normal itu adalah suatu tatanan hidup baru, Ray. Jadi kita tuh harus dipaksa hidup berdampingan dengan virus. Sebenarnya nih statement ini udah disampaikan sama presiden kita juga, Joko Widodo. Presiden kita udah disampaikan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan virus COVID ini, dan WHO juga udah bilang COVID ini nggak akan hilang. Sekarang gini aja gue tanya sama lu, nih DBD, TBC, semua penyakit HIV/AIDS, apakah dari semenjak gua lahir sampai sekarang penyakit itu hilang nggak? Nggak kan? Enggak. Campak, polio, vaksinnya ada, tapi penyakitnya masih ada. Nah itu pun bakal jadi ke COVID gitu. COVID juga nggak akan hilang, virusnya bakalan tetap ada, mungkin berevolusi semakin canggih gitu. Nah kita juga harus berevolusi. Nah itu kita harus hidup new normal, hidup normal yang baru tuh dengan cara melakukan protokol kesehatan. Gitu. Oh, yang mungkin berdampingan dengan virus itu karena mungkin di sekitar kita itu banyak banget virus. Iya. Oh, contohnya mungkin kayak gini, kita kan sehat nih, kita tiba-tiba flu. Mungkin karena emang ada virus di sekeliling kita. Sesimpel itu. Simpel itu kan menurut lu iya, maksud itu. Oh. Iya, kan sekarang gini, dari dulu kecil, sekarang gini, lo dari semenjak lahir sampai sekarang berapa kali sih kena flu? Nggak tahu kan? Nggak tahu berapa kali kena flu kan? Mungkin sering berapa kali, dan mungkin COVID juga 10 tahun kemudian berapa kali lo kena COVID. Nah bisa aja kayak gitu. Yang penting kita new normal aja deh sekarang, mulai hidup dengan kehidupan yang normal yang baru. Ya ada hikmahnya lah, kita sering menggunakan masker, cuci tangannya bersih, di TV menceritakan jaga kesehatan keluar harus social distancing. Itu yang disebut new normal menurut gua. Jadi di balik banyak teori konspirasi yang sering dibicarakan sama Jerik ya dan Dokter Cipeng, menarik nih. Nah di balik teori konspirasi kita ambil hikmah, poin positifnya aja. Kita lebih kayak hidup normal tuh kayak kita menggunakan masker, sering cuci tangan, bepergian social distancing. Kemarin aja kita belanja baju kan di ini dibatasi di dalam dua orang. Nah kan itu hidup normal yang baru. Nah benar, jadi tahun kemarin gitu enggak kan? Tapi tetap masuk, meskipun nggak ada COVID-19, cuman mungkin virus yang lain ada kan? Betul. Virus flu atau mungkin batuk yang kayak lain. Apa yang lebih parah kayak HIV/AIDS yang belum temukan kita nggak tahu kan? Betul. Cuman mungkin sekarang lagi rame, ya itu yang sekarang diramein tuh ya COVID gitu. COVID itu. Tapi mungkin sebelum COVID juga emang masih banyak virus yang berdampingan dengan kita kan? Banyak lah. Terus banyak bertentangan sih, banyak apalagi yang virus cinta kan? Oh, virus cinta tuh banyak. Banyak banget. Keluar dikit nempel, kelar. Baper gitu. Baper. Banyak sih teori-teori new normal, yang jelasnya itu kita harus siap hidup berdampingan dengan virus. Mau gak mau sampai kapan kita nunggu, Gak akan hilang. Vaksin mungkin ada sekitar 1 tahun 2 tahun ke depan, tapi virusnya hilang nggak akan. Flu, masalah penyakit kecil, flu batuk yang sering kita rasain setiap bulannya gitu, mungkin sering itu nggak hilang. Kita sekarang flu, mungkin 1 minggu lagi kita flu, 2
2 minggu lagi kita. Tapi enggak, gimana sih caranya biar masyarakat itu mengerti tentang new normal atau gitu kan itu susah banget, betul. Susah banget. Sebenarnya ini balik ke kesadaran ini menarik nih anjing. Menarik. Pertanyaannya nih anjing gimana bisa dikecek. Ini kesadaran masyarakat tuh intinya kesadaran masyarakat Rey. Jadi harus banyak dilakukan sosialisasi gitu. Makanya saya sangat menyayangkan ketika banyak YouTuber yang salah menggunakan medianya untuk bersosialisasi. Kemarin kasus Ferdian Paleka di saat Covid ini malah menggemparkan kasus gitu. Kemudian Indira Kalista yang malah menyuarakan hal seperti. Jadi seharusnya semakin banyak relawan sosial media yang menyuarakan. Jadi seharusnya seperti ini. Nah, di tengah pandemi corona ini kita itu harus bikin konten yang agar membuat tenang para masyarakat, kita agar cepat menghilang pandemi ini, bukan malah memperkeruh keadaan. Apalagi kan YouTubers gede yang udah punya fame gede, yang punya jutaan subscriber yang itu kan subscriber jutaan itu kan fans kalian gitu. Apapun kalian yang ngomongin bakal jadi cerminan mereka, bakal jadi cerminan dia gitu. Yes, betul. Dan baik lagi intinya kesadaran masyarakat dan semakin banyak orang yang sadar untuk mengingatkan, dan pemerintah juga yang saya pengen tekenin tuh harusnya media-media mainstream kok berhenti nih? Nggak ada ini. Konspirasi ini nggak ada ini. Kita siapa? Intinya media-media itu harus menyuarakan bahayanya saja dibanding ketakutan. Sekarang gini, ketika ada penyakit DBD, HIV, semua DBC, apakah setiap hari ada di TV menjelaskan hari ini yang kena TBC? Nggak ada. Tapi kenapa di COVID setakut ini? Intinya mungkin ini lagi penyakit gua habre dulu. Mungkin ini karena penyakit dunia juga dan betul. Global juga, mungkin bukan di Indonesia doang. Dan mungkin sekarang lagi ramenya gitu, Ya, mungkin lo nggak bisa nyalahin gitu doang, gitu. Enggak, maksudnya gini, apakah ini yang dinamakan tren? Maksudnya kan kalau tren dulu, tren pakai baju ini, pakai gaya rambut gini, gaya tren ini ngikutin gitu. Apakah ini hanya sebuah tren doang gitu? Emang ini di seluruh dunia, seluruh dunia itu ada COVID-19, tapi jangan sampai setakut ini, karena banyak penyakit-penyakit yang mungkin lebih cepat mematikannya lalu lintas. Ya kan, kita tahu bahayanya, gunakan helm, SNI, jangan pakai knalpot berisi segala macam, jangan salib jalan ke kiri kan. Kita tahu loh bahayanya, tapi kita nggak takut itu. Tapi kita bakalan takut nggak kalau setiap harinya ada seseorang yang menceritakan di televisi bahwa angka kematian sekarang itu 200 orang meninggal, yang sembuh segini, itu bakal takut pakai motor. Nah jadi gitu doang sih. Jadi harus disamakan antara bahayanya sama ketakutnya, dan untuk menerapkan new normal. Berarti takut boleh, panik jangan. Nah itu kita jangan terlalu kita tidak mengabaikan atau tidak takut dengan COVID ini. Kita juga takut banget. Cuman di sini kita pemikiran kita, mindset kitanya lah. Pemikiran kita gimana ya? Jadi banyak kok yang sembuh kok. Ya itu kita jangan sampai ngedown banget gitu. Yang penting intinya kita harus tetap harus jaga kesehatan kondisi kita. Betul. Intinya kita harus tetap ikuti anjuran pemerintah. Kita ikutin pemerintah udah. Itu aja itu. Kita harus tetap pakai masker, diam di rumah, tetap mengikuti aturan PSBB. Pokoknya ya intinya itu gitu. Betul. Dan yang paling penting buat para YouTuber, konten kreator, kita itu bikin konten yang bisa menenangkan para masyarakat di tengah pandemi corona ini. Betul. Bukan malah bikin memperkeruh keadaan, berkeruh suasana. Itu bakal jadi bakal jadi bumerang juga buat kalian juga, buat bikin konten, buat masyarakat jadi beban juga gitu. Coba kan kalau kita bikin yang bagus-bagus mungkin bakal sedikit tenang gitu. Kecuali kalian bikin COVID yang bikin tentang materi COVID, cuman kalian dileluconin gitu. Jangan. Pemerintah kan udah nganjurin itu. Itu mungkin kata lainnya aja. Kalau new normal mungkin kata ilmiah atau segala macam. Jokowi udah bilang bahwa kita harus hidup berdampingan dengan virus, sama aja kita harus new normal, tataran hidup yang baru. Untuk masyarakat intinya harus sadar, harus siap, kita harus melek bahwa mau sampai kapan kita kayak gini, ya udah kita hidup berdampingan dengan virus. Intinya lakukan protokol kesehatan, kita kerja ya pakai masker, kita bepergian pakai masker. Jadi meskipun nanti suatu saat amin gitu ya, suatu saat nanti COVID-19 dianggap udah hilang. Bread maksudnya apa? Breadnya hilang. Udah dianggap udah hilang misalnya di negeri ini, di dunia ini. Terus yang kita lakuin itu kita harus tetap punya protokol kesehatan. Betul. Udah jangan mentang-mentang COVID nggak ada, jangan pakai masker lagi, jangan cuci tangan lagi kayak gitu. Terus tetap
Kan kita nggak tahu apakah nanti ada COVID-20 kan. Ya kan ya tren-tren teori-teori kayak gitu mungkinnya kayak intinya untuk new normal kita harus siap. Hidup dunia ini bakal berubah drastis menurut gua dari gara-gara Covid. Ekonomi semua kita berantakan. Jadi ibarat kita bakal mulai dari nol lagi. Gitu. Ekonomi berantakan, sekian banyak orang-orang yang pengangguran segala macam gitu yang diberhentikan pekerjaan. Kemudian yang sakit semakin banyak. Kan banyak yang bilang sekarang sakit enggak miskin iya. Benar gitu. Sekian banyak juta orang yang bergantung dari pekerjaannya gitu yang mengharapkan makan hari ini gara-gara kerja hari ini juga gitu. Sekarang hidup new normal, ya udah kita gunakan protokol kesehatan. Apapun itu kayak pakai masker, cuci tangan, udah lakuin, kita balik kerja udah gitu. Udah gitu aja. Gitu aja gitu intinya. Ya mau gimana lagi, kita mau diam di rumah tetap ada yang sakit. Sekarang kan yang infeksi semakin banyak. Hari ini coba kalau gue lihat Prambanan. semakin banyak. Mungkin 20.000 orang yang terinfeksi mungkin. Ya mau PSBB mau enggak, ya intinya ikutin pemerintah sih kalau kita. Cuman kalau normal aja pemerintah aja mungkin kalau nanti kita udah benar-benar pemerintah nganjurin udah nggak PSBB, nah kita udah boleh ini keluar lagi, yang anjuran gua kita tetap jaga kesehatan. Tetap jangan lupa pakai masker kayak gitu meskipun nanti pemerintah udah menganjurkan atau udah mengutarakan bahwa PSBB dilonggarkan, PSBB dihilangkan seperti itu. Mungkin kalau menurut gue sih gitu aja. Intinya semoga teman-teman masyarakat bisa mengerti, bisa paham, bisa capai obrolan kita inilah. Jadi tonton video ini dari awal sampai akhir biar kalian biasakan dari awal sampai akhir. Sampai beres. Biar enggak ada salah paham, bisa kalian mengerti juga. Semoga video ini bermanfaat juga gitu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita di sini tidak ada niat menyinggung siapapun. Tidak meremehkan Covid juga, tidak bikin Covid lelucon. Kita di sini ngomong secara apa yang pernah kita baca, opini pernah yang kita baca dari referensi tertentu gitu ya. Udah mungkin gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Oke, gua Rehangga. Gua Mubiar. Sampai ketemu lagi di Murai Channel. Bye.